Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat Quran, hari ini sore hari ini kita bertemu di Kisah Media spesial bersama Mak Ipin. Apa kabar Mak Ipin? Alhamdulillah Pak Ji. Alhamdulillah. Pak Ji apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi biasanya kita bahasa Indonesia, kini kita bahasa Minang. Coba lo bahasa Minang. Supaya lancar Mak Ipin bahasa Minang. Iya, supaya lancar ya. Sebab mau di Cino lah mau dulu. Cino, Thailand, India. Iya, iya. Walaupun dalam mimpi ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Mak Ipin bisa hadir di Quran Center Iya. di Kisah Media. Jadi bertanya banyak Mak Ipin. Yang pertama kondisi. Pak kondisi Mak Ipin. Alhamdulillah kini ko normal, standar, sehat. Alhamdulillah. Baru kalian kondisi gini. Paru setelah dicek batang, alhamdulillah aman. Aman ya. Aman ya Pak. Iya, iya, iya. Lah 2 minggu enggak bisa siang hari ya. Iya lah 2 minggu. Kabarnya kini kan sedang bulan puasa. Informasi Iya. terakhir ya. Informasi Ramadan ya. Bulan puasa ya. Jadi Mak Ipin, jadi Iya. Mak Ipin kan selain content creator sebagai ustaz. Tapi dulu pernah lo kalau enggak salah ikut Indonesian Idol kan dulu. Indonesia Sampai Idol. kok bisa sampai cerita tiba di situ gitu. Ya 3 kali ikut Indonesia Idol, 3 kali lo kalah. Tentu ya. Itu kan sebuah partisipasi dalam kehidupan ya. Kemudian yang madon itu adalah garundang sendiri. Jadi Indonesia Idol Persi Garundang. Persi Garundang. Ada seperti itu ya. Iya. Indonesia Idol. Jadi agar undang kau lebaran lama berdiri. Garundang ya kan ownernya kan Rio Udario. Iya. Setahu bos sejak 2000 awal 2006 balik awal. Itu nama awal. Dulu kan aktornya ada Iye Iya. Sofyan. Iya. Kemudian ada Ardi, ada Nanda Cabi aja kawan-kawan, itu baru Ambo. Baru masuk Kale, baru dimasukkan si Godok. Iya, iya, iya. Untuk sebagai aktor-aktornya. Jadi kinilah tahun ke berapa kini tuh? Kinilah 2026 berarti Pas 10 tahun. 2006 balik 2026 berarti pas 10 tahun. 10 years. Yes. Yes. Ya, 10. Jadi selain sebagai kreator, kemudian di Garundang, terus sebagai dai. Jadi Mbak sampai ikut Tibolo jadi dai, Mbak cerita. Ya beraja. Artinya itu kan sebuah panggilan untuk sia saja. Iya. Jadi memang agamaku memang jangan disaran ke ustaz saja, itu prinsip pertama. Iya. Kalau disaran saja ke ustaz saja, sementara di pihak kontraktor jalan seorang, pemerintah jalan seorang, nenek mamak jalan seorang, segala macam. Kalau tidak menyatunya, tentu powernya bukan tidak nampak. Tapi kalau baca lihat, tidak sekedar baraja saja jadi ustaz nampaknya memanglah pengalaman jadi ustaz bentuknya. Ya beraja. Wa takum minkum awakku kan harus ud'u ilal khair atau ta'awanu 'alal birri seperti itu. Tolong menolong dalam agama Allah SWT. Jadi dari dakwah ke kreator, Pak menghubungkan aktivitas Mak Ipin yang secara tidak langsung kayaknya bertolak belakang. Iya. Sistem pembagian waktu saja. Sistem pembagian waktu. Kadang jadi pelawak, kadang jadi ya, ada untuk dunianya, ada untuk akhiratnya seperti itu. Iya, sekuler tipunya ya. Sekuler. Ada untuk dunia. Selagi itu masih normal, selagi itu masih halal, selagi itu masih diperbolehkan. Iya. Karena memang kalau baca lihat konten-konten Mak Ipin itu kan banyak disukai anak muda. Terlepas karena memang kalau nyelawak tapi agak banyak mendidiknya dan apa namanya lawaknya santun lah gitu. Karena kan memang ada juga lawak itu agak agak kasar gitu kan. Iya, gara kudo ya. Gara kudo gitu. Ya memang kalau untuk gerundang gitu barangkali kebanyakan itu dari peristiwa-peristiwa yang nyata. Ya. Peristiwa di kampung-kampung yang terjadi. Ya. So di gerundang tu lah yang nak lah dibuat seluruhnya memancing balui. Ya. Ya nak tentang ojek, tentang judi online, segala macam itu seluruh lah dibuat. Jadi terakhir Manjoto nampak datang. Manjoto, ya. Manjoto ya. Itu kebanyakan dari kisah nyata atau banyak kebanyakan. Seperti sempilik karyang, caciang inyak, tanah inyak, siam mancang balik dari. Masuk ke lubangnya balik. Kamu itu? Itu kan sebuah peristiwa sempilik karyang. Iya. Mbak kok bisa muncul ide-ide Ya dari kisah nyata tadi. Misalnya ada hal-hal yang angin-angin gitu. Ada aja yang dari kisah nyata, ada sekitar hiburan semata ada aja. Iya. Bentuk sepilik karyang itu kan ada aja orang yang berperangai bentuk itu di lapangan. Iya.
Jadi kalau tapi sehari-hari kalau bantuannya Maipin selain aktif informasinya, aktif di media juga di Padang TV kalau nggak salah. Iya, Padang TV bantu-bantu. Sebab amboku orangnya lapeh. Orangnya lapeh. So, tapi kerja kantor pernah aja dulu. Jadi apa mau pernah aja dulu. Tukang sapu di Masaki. Tukang sapu. Di BMC pernah setahun. Di Siti Hawa, Rumah Sakit Siti Hawa sampai tahun. Itu tukang sarok. Itu tukang sarok. Itu nama tukang sarok. Kadang bantu juga untuk separuh bulan. Bantu-bantu juga. Kalau namo kok asli Maipin? Sipil. Sipil. Namo sipil. Dek Datuk ambo sipin. Jadi sipil kok jadi sipin. Buang kek kan mau panggung Mak Ipin. oh begitu. Jadi sipil. Jadi pertama ambo awal siaran radio 2006 ambo siaran radio di kampus. Itu bagi nama Mak Ipin. Sebab penyiar-penyiar kok harus pakai nama samaran gitu tuh. Di 2006 tuh di kampus di radio dakwah. Maipin dulu di mana kuliah? Ambo di Suludin. Tapi ambo berproses di Fakultas Dakwah radionya. Oh itu. Ekstrakurikulernya. Iya. Jadi memang lah basicnya memang sebagai pendakwah ya. Kalau kini, kalau Maipin Jaliak, apa sih yang diminati anak muda kini? Kalau dari sisi dakwah, konten dakwah itu kan kalau orang kan anak muda kini kan banyak agak apa ya? Bukan malih mendengar ceramah, agak kurang syukur diceramahi. Iya. Gitu. Kira-kira apa yang bisa dimasukkan ke dalam dakwah Maipin? Yang pertama sekali tentu tetap dengan lemah lembut, mau izati wal hasanah itu tetap. Memang tidak bisa dikarihin dia pun tidak punya mode sistem kekerasan tidak bisa. Memang harus dengan apa selero yang new enggak. Dakwah dengan melalui YouTube, digital, Instagram, YouTube ya kita tulis. Lalu itu kini kan zaman digital. Ya, kini sekarang zaman digital. Respon anak muda setelah kalau Maipin yang lapangan ya ceramah. Ya itu kan kalau ceramah yang tugas kita kan cuma menyampaikan, yang responnya berbagai, ada yang menolak, serupa juga Nabi dakwah, ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang ragu-ragu, iya enggak. Berdakwah itu juga, banyak yang dakwah langsung di mimbar, banyak dakwah di TikTok, digital, Facebook, YouTube, apa lagi. Sehari-hari aktivitas Maipin selain kalau di Garundang bulan Bosoko enggak aktif. Memang tidak ada kegiatan. Garundang kini sedang break, lebih banyak Instagram. Kalau dibawa Dario sekali-sekali, Instagram Dario lagi. Kemudian kalau Jombo yang lainnya diantaranya hiburan, menghibur tempat-tempat wedding, itu lagi gitu. Hiburan. Kemudian majatasin lah ya, majatasin orang tua, tasin, tasin Al-Quran. Iya. Selama bulan puasa ada jadi imam kayak? Imam tarawih. Imam tarawih. Jadi kalau keliliang kok, dakwah keliliang kok bahas itu? Ya sesuai jadwal. 10 hari pertama itu ambola imam tarawih tuh. Oh gitu. Imam tarawih tuh. Kalau di Padang nanti di Masjid Al Jadid 5 hari. Di Masjid Darul Mukhlisin 5 hari. Itu ceramah saja kujung. Tergantung orang yang minta. Tergantung orang minta. Tiap tahun kemudian. Insyaallah. Tergantung orang minta saja. Kalau tidak tidak. Anak berapa orang? Anak sepasang. Sepasang laki-laki seorang, berisi seorang ya? Ya, laki-laki seorang, berisi seorang, orang kedua. Emaknya berapa orang? Seorang? Emak yang kini kok seorang. Jadi Maipin menetap di Padang? Menetap di Padang, di Steba. Di Steba. Kemudian rumah dia di bandara, di BIM. Di Rumah Sparko. Jadi ambo majajatasin lagi, tetap masih hiburan. Itu kegiatan ambo di antaranya kini. Jadi kalau Pak Calia perhatikan memang dari konten-konten Maipin kan memang konten-konten yang lebih masuk ke seluruh usia lah ya. Anak muda masuk, orang-orang tua masuk, karena memang baik itu sisi bahasanya, kemudian dari sisi konten itu memang bisa lah seluruh orang masuk kan. Ya, kita mencoba untuk bahas supaya sesuai selera penonton gitu ya. Tapi hater tetap masih ada semua macam itu biasa tuh di dalam konten. Kalau tidak ada itu tuh tidak nanya lagi kan. Ini hater itu lah namanya kan. Tapi selama di kreator lah dari 2006 balik. 2006 balik bawa di bawa Dario. Iya. Dicari bawa ke Padang Dario, kebetulan bawa jadi garin waktu itu. Iya. Jadi dicari bawa ke Musala At-Thaibah, itu ditawarkan untuk masuk Garundang langsung saja gas.
Nah, kan itu. Hmm. Nah, sampai kini alhamdulillah kerja sama kami masih Masih jalan ya. alhamdulillah masih baik. Jadi dari 2006 pernah jadi penyiar sampai 2006 balik masuk ke Rundang. Apa bedanya kalau jadi penyiar menjadi kreator? Kalau kreator kau memang mungkin lebih berkreasi ke diri sendiri ya nak? Iya, lebih bebas ya. Lebih bebas ya. Kalau jadi penyiar kan awak terfokus ke Iya, kayak penyiar TV, YouTube kan memang beda. Beda ya? Kalau TV kan banyak aturannya. Ya. Di TV kan pernah dulu favorit TV, pedang TV. Ya. Nah, kalau radio, ya, tentu ada aturan-aturan tertentu segala macam. Ya, sesuai. Jadi kira-kira dari sekian konten Maipin yang jalan, kemudian apa namanya, pesan-pesan yang bisa disampaikan ke anak muda supaya memang kontennya itu lebih positif. Karena kan waktu lihat ada orang yang baca dia kan, terus banyak jo namanya tentu banyak negatifnya lah gitu. Iya. Ya, buat konten kreator kalau yang buruk dia kan sama jo meninggalkan sedekah jariah. Iya. Kalau buat konten syar'i itu ditonton nanti 10 tahun, 20 tahun. Iya. Kalau masih ada video itu mengalir apa ya. Mengalir ke palu ya. Jadi Dosonya mengalir. Ya. Jadi kalau bisa ya konten-konten itu kan konten positif kalau bisa usaha. Ya termasuk Garundang pun berevaluasi untuk itu. Iya. Nah, tentu Garundang pun tidak sempurna. Tentu ada kekurang-kurangnya juga. Jadi kita bersama Ambo seluruhnya kita berbenah diri evaluasi bahas supaya konten kreator itu memang ada pelajaran-pelajaran di dalamnya, ada pesan-pesan di dalamnya yang bisa untuk hal-hal yang positif gitu ya. Seperti membuat video-video judi online. Bahas supaya kesan itu pesan itu orang tidak bermain judi seperti itu. Meminimalisir seperti itu. Video tentang tawuran, pernah aja buat itu. Tawuran anak-anak sekolah. Bahas supaya meminimalisir walaupun tidak bisa dihilangkan itu. Tapi setidaknya kegiatan tawuran itu kurang lah gitu ya. Jadi awak ikut andil dalam itu amar ma'ruf nahi munkar, membantu pemerintah, membantu para nenek mama, membantu alim ulama, para ustaz segala macam. Itu karena dakwah itu kan tidak hanya di mimbar saja. Pidato saja. Dakwah bisa melalui media, kekuasaan, media macam itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konten-konten positif dari kawan-kawan di luar sana, itulah nanti yang akan dituai nanti itu, insya Allah. Dan saya lihat memang konten-konten yang yang cari segala macam itu memang kalau dari sisi apunya memang banyaknya menonton, tapi kan secara efek negatifnya tentu banyak kan anak muda sehingga orang yang tidak tahu sebelumnya bisa jadi tahu kan gitu. Nah jadi memang kalau saya lihat dari sisi Maipin dan Garundang nampaknya ke situ lain tak doh jauh lah gitu kan, dan banyak memberikan edukasi lah meskipun dengan sindiran segala macam kan. Takutnya kau kan ditiru dari anak-anak misalnya bentuk cari kan itu. Kan yang menonton itu kan banyak dari nenek mama, anak-anak, remaja segala macam. Ketika awak bercari, kau nyetiru apa? Sementara awak berfalsafah aja adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Awak gaung-gaungnya gitu kan? Sementara untuk menyelamatkan generasi tidak ada segala macam. Maka itu akan tinggal nama besok. Ada seni-seni seru macam itu baik di segi etika, tingkah laku, sopan santun, kata mereng, kata mendaki, kata nanampe. Maipin, balik cerita tadi balik. Kalau saya lihat kan memang dari sisi kompetensi Maipin kan sebenarnya sebagai pendakwah. Nah, tapi berjalannya waktu masuk ke dunia seni, ya, seniman. Dari mana lahirnya ide bakat seni itu? Ya, kalau seni kan bawaan ciptaan Tuhan ke diri manusia itu kan, ke dalam diri manusia itu bakat. Itu tidak bisa menghilangkan itu, tidak bisa. Bakat minat, kau yang suka seni, kau yang suka ke bagian kesehatan, kedokteran segala macam itu masing-masing manusia itu ada yang beda-beda dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia itu. Termasuk seni. Tapi jangan jangan sampai salah gunakan itu saja sebenarnya. Karena banyak orang yang seni itu latar belakangnya banyak kuliahnya seni kan. Menjadi penyanyi lah, menjadi pemain teater dan segala macam lah kan. Tapi Maipin beranjak dari Fakultas Dakwah. Ambo Usuluddin. Ambo sebenarnya jurusan gue psikologi. Psikologi Usuluddin. Psikologi Islam kan ada di Usuluddin. Gitu. Untuk dakwah kok sebenarnya dakwah sebenarnya belum pandai lah.
Orang pandai masih dalam tak belajar bro. Sebab ilmu kan alo sabaralah. Macam bola dakwah. Tapi awak siapapun itu harus menyampaikan beliau walau ayah walaupun saya sampaikan. Walaupun saya sampaikan. Iya. Karena bisa jadi ada bahasa yang lain yang susah diterima, tiba di bahasa Maipin mudah orang terima, ya kan? Baik itu dengan bercanda, garah lah segala macam lah kan. Ya, ambo memang suka dakwah tu memang ada sebagian je celik situasi kondisi yo. Situasi kondisi. Kadang bojo lelucon, ambo bawa bahasa Thailand makai bahasa Cina, bahasa India bagi intermezzo saja gitu kan. Tapi yang ayat itu tetap tetap pakai bahasa Thailand. Enggak ambo pagarahan. Iya. Yang enggak ambo pagarahan itu tetap ayat, isi ceramah tetap enggak ambo pagarahan. Tapi untuk intermezzonya, bumbu-bumbu dakwahnya, supaya ada nalar mengantuk bagai segala macam untuk menjagonya balik tu. Nah, bentuknya kalau nampak Maipin dari luar, sudah galak bentuknya. Lalu mulai ceramah lah. Selera masing-masing. Tapi memang yuk, dengan hadirnya Maipin sebagai kreator kemudian sebagai pendakwah, tentu nuansa dakwah itu jadinya beda. Sebelumnya orang mungkin terbayang pendakwah itu menceramai orang tentang neraka gitu kan. Tapi tiba di Maipin memang seolah-olah dakwah itu bisa dibawakan dalam sisi hiburannya gitu. Ya artinya itu cara menghidangkan. Iya. Kalau isi dakwah, isi ceramah, ayat, Quran, hadis seluruhnya sama tu. Yang disampaikan oleh para muballigh, para ustaz, para ulama. Tetap asalnya Al-Quran dan hadis itu sama seluruh yang disampaikan. Cuman cara menghidangkan, cara menyampaikan berbeda. Ada yang langsung sekali. Yang tidak sholat kafir, haram. Ada yang itu langsung. Ada yang cara lemah lembut menyampaikannya. Ada yang kasar, ada yang lemah lembut dan segala macam. Ada yang nyambung belok-belok, lumah total segala macam. Tapi tujuannya sama seluruh. Ada yang seperti baru mulai orang lebih langsung kita saling menghormati dan menghargai saja. Mungkin itu perlu style kan? Betul. Nah, itu kawan-kawan kita yang adalah style masing-masing lah. Iya, karena memang masyarakat itu kan cara menerimanya beda-beda. Makanya dengan banyak model pendakwah itu mungkin banyak model menerima masyarakat. Orang menyampaikan beda-beda, orang yang menerimanya pun beda-beda. Beda-beda. Jadi ada yang suka langsung didakwah. Langsung saja Ustaz. Berang saja Ustaz. Berang saja lemah mah. Ada yang dengan lemah lembut dan segala macam. Jadi itu setelan masing-masing. Orang yang menyampaikan setelannya beda-beda, orang yang menerimanya setelannya pun beda-beda. Ada yang suka Ustaz berang-berang tu suku mananya ada je tu. Tegas Ustaznya kau. Pemberang Ustaz. Oh iya tu Ustaz, mana tu Ustaz. Ada je yang langsung tersinggungnya dengan ceramah teka itu ada je jemaah ada tersinggungnya segala macam. Baklah ke ambo ke solat orang ceramahnya berang-berang teka aku. Jadi tapi kalau bisa balik ke konsep mau'izatu wal hasanah. Sampaikan dengan lemah lembut. Kalau langsung aja kadang enggak. Tapi memang kadang-kadang ada orang tu tidak mau dibawa sindiran langsung ada dekat tu. Jadi yang menyampaikannya setelan beda-beda. Yang menerimanya setelan beda-beda. Tapi kalau bisa tentu dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, sopan santun segala macam. Itu akan lebih bisa diterima sebenarnya. Tapi aktivitas Maipin mendakwah itu tidak cuma bulan puasa ya, hari biasa? Ya, tergantung orang permintaan. Ada mungkin khotib Jumat kena. Dan lain-lain lah pokoknya ya. Sebagaimana para dai pada umumnya lah ya. Tapi kebanyakan bawa majang-majang ngaji, tahsin sesuai dengan yang mampu, yang mempunyai. Kebetulan kini aku ambo bersama jo Al-Quran Center Community yang kebetulan penyalur Al-Quran lembaga pendidikan dakwah dan kemanusiaan. Ya. Mudah-mudahan giat koko semakin maju, semakin berkembang terus bisa membantu masyarakat bahkan ke Palestina pantai ke Palestina. Yang dari ambo mungkin itu sajanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Banyak ada kata-kata ambo yang menyinggung. Tidak ditampiknya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Mapin. Terima kasih banyak, Mapin. Sama-sama. Alhamdulillah, sahabat Quran. Alhamdulillah kita bersama Mapin sudah beberapa menit dan semoga menjadi hikmah bagi kita bersama perjalanan Mapin dan pesan-pesan beliau tentang dakwah dan juga tentang apapun lah yang berhubungan dengan aktivitas beliau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.